Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Muhammad Al-Hasib dengan NIM 21041110027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi switch dan host praktikum pendahuluan modul yang ketiga. Untuk topologinya seperti ini, ada dua switch yang pertama dan switch yang kedua, PCA dan PCB. Untuk langkah yang awal, kita menggunakan dua switch terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan dua PC. Setelah itu, untuk perangkatnya ada dua switch dan dua PC. Untuk kabel konsolnya sendiri, untuk mengkonfigurasi perangkat sistemnya melalui port konsol dengan kabel crossover dengan fast Ethernet yang F01 dihubungkan ke switch 2 F01 juga. Kemudian untuk PC nya sendiri menggunakan kabel strap dari switch 1 dihubungkan dengan PC 0 dengan FO fast Ethernet 6. Selanjutnya, switch yang kedua dihubungkan dengan fast Ethernet 0/18 dan fast Ethernet 0. Untuk nama switchnya sendiri, yang pertama adalah switch 1, untuk yang switchnya S1 sesuai dengan modul yang ada, dan untuk yang switch yang kedua yakni S2. Selanjutnya untuk PC sendiri gunakan PC A, dan yang PC 2 menggunakan PC dengan nama PCB. Selanjutnya kita lihat soalnya terlebih dahulu. Untuk mengkonfigurasi hostnya terlebih dahulu, untuk langkah yang kedua ini, IP address-nya adalah statik pada PC sesuai dengan tabel pengalamannya, yaitu untuk PC satunya menggunakan alamat, PCA nya menggunakan alamat IP address yang 192. Untuk IPv4 address-nya menggunakan sesuai dengan yang ada yang di modul 192.168.1.10. Selanjutnya enter. Lalu untuk PCB sendiri menggunakan konfigurasi alamat IP address-nya, yaitu 192.168.1.11 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya masuk ke dalam switch 1 terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke modus konfigurasi global. Kita pilih yang CLI, lalu sesuai perintah berikan nama untuk switch 1
switch S1, lalu kemudian enter. Setelah itu switch satunya sudah terubah untuk hostname nya. Kemudian sesuai dengan tabel pengalamannya. Untuk yang ketiga yaitu cegah DNS logout yang tak diinginkan. Untuk langkahnya sendiri, klik CLI terlebih dahulu, lalu kemudian enable terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi terminalnya terlebih dahulu. Ft Oke, untuk selanjutnya yaitu kita konfigurasi dengan no IP domain lookup. IP menggunakan spasi, domain lookup, lalu klik enter, lalu exit terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, masukkan password lokal dan gunakan text class sebagai password, privilege access, dan Cisco sebagai password untuk akses konsol. Untuk menambahkan password lokalnya terlebih dahulu, kita gunakan konfigurasi terminal untuk masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Lalu kemudian enable password, lalu tambahkan password terlebih dahulu. Enable password, lalu kasih nama passwordnya apa, yaitu class. Setelah itu untuk menambahkan password umumnya, langsung menggunakan perintah len console 0. Setelah itu masukkan password dengan akses passwordnya Cisco. Setelah itu lakukan login terlebih dahulu, kemudian exit lagi untuk masuk ke mode sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu mengkonfigurasi dan mengaktifkan SFI sesuai dengan tabel pengalamatan. Untuk password sebelumnya yaitu user access verifikasinya yaitu Cisco. Di sini passwordnya tidak tampil dari Cisco-nya sendiri. Lalu kemudian konfigurasi pada switch, selanjutnya enable terlebih dahulu untuk
langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, langkah yang kelima yakni konfigurasi untuk mengaktifkan enable dan aktifkan enable buka kurung SFI sesuai dengan tabel pengalamannya. Kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Setelah itu interface, lalu nama dari VLAN yang pertama, interface VLAN 1 tanpa koma, tanpa spasi. Kita ulang terlebih dahulu untuk config-nya. Config, kemudian lakukan interface terlebih dahulu. Untuk interface-nya menggunakan VLAN 1. Setelah itu kita masukkan IP address dari VLAN 1, yakni IP address IP 192 dari VLAN 1, yaitu 192.168.11. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.0. Kemudian klik enter. Selanjutnya untuk perintah selanjutnya yaitu no shutdown. Untuk selanjutnya yaitu langkah yang ke-6, yaitu memasukkan suatu banner login untuk memperingatkan akses yang tidak berizin. Dengan komen banner, sebelum kita melakukan set bannernya, jangan lupa dilakukan exit terlebih dahulu. Exit lagi untuk mode yang pertama, yang awal. Untuk selanjutnya yaitu untuk set bannernya. Set bannernya sendiri diketikkan banner sebelum masuk ke dalam set bannernya, kita masuk ke konfigurasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita set banner untuk pesan akses yang tidak berizin dengan pesan, yaitu dengan komen terlebih dahulu, yaitu banner method banner mode dan tanda awal karakter yaitu .2 dengan diakhiri. Selanjutnya kita masukkan akses apa yang terlebih dahulu. Apabila ada sesuatu orang yang tidak dikenal, maka akan muncul
selamat, kita gunakan tanda besar, selamat datang, login back admin. Hanya admin yang dapat mengakses. Kemudian klik enter, lalu diakhiri dengan tanda titik 2 lagi, kemudian klik enter. Lalu kita cek terlebih dahulu. Sebelum kita cek, kita exit terlebih dahulu, kemudian exit lagi untuk menuju ke menu awalnya. Untuk password, akses verifikasinya terlebih dahulu. Untuk login pack yang tidak dikenal akan muncul selamat datang login pack admin, hanya admin yang dapat mengakses. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyimpan konfigurasi dari apa yang telah saya buat. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu untuk verifikasi akses dari login pack adminnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk save konfigurasinya sendiri dengan cara masuk ke menu enable terlebih dahulu, kemudian copy running config startup config. Ke dalam file destinasi yang ada dengan file name yaitu startup config. Sebelumnya saya masih belum mengerti mengenai startup config, apakah bisa diganti atau tidak, saya masih belum mengerti untuk save konfigurasi file name yang sudah saya buat. Kemudian klik enter, lalu klik konfigurasi yaitu klik OK. Setelah startup config tadi diklik untuk file yang telah saya buat, akan muncul OK. Selanjutnya yaitu menampilkan konfigurasi terkini, yaitu dengan cara show running. Untuk menampilkan yaitu show running konfigurasi config, lalu klik enter. Enable terlebih dahulu, setelah itu langsung show running konfigurasi. Sebelumnya tidak bisa karena ada tanda min dan belum saya enable terlebih dahulu. Dan running config.
ini untuk konfigurasi yang sebelumnya saya buat. Untuk versi iOS-nya dan informasinya akan terbentuk seperti ini: internet flash, ethernet, sampai akhir. Klik enter saja sampai akhir. IP address, dan ini tadi untuk selamat datang login pack-nya. Yang tidak mengetahui akan mendapat banner mode, yaitu selamat datang login pack admin, dan hanya admin yang dapat mengakses. Untuk yang ke nomor 12, untuk yang nomor 13 terlebih dahulu, dari suatu PC ping dari switch yang pertama dan switch yang kedua. Kita silang terlebih dahulu X, tanda X. Dari suatu PC, dari PC A dan dari suatu PC ping dari PC ke switch yang pertama menggunakan command prompt. Ping alamat IP nya tadi berapa? Ping untuk switch yang pertama yaitu ping 192.168.11, kemudian klik enter. Ping sedang diproses. Setelah sukses akan mendapatkan reply dari switch-nya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ping kepada yaitu dari suatu switch ping ke PCA dan dari suatu switch ping dari PC A atau ke PC B. Untuk sebelumnya menggunakan dari switch-nya, kemudian klik CLI terlebih dahulu yang tadi, kemudian kita pingkan. Untuk alamat IP-nya sendiri dari PC A yaitu IP address-nya sendiri ping 192.168.1.1.11. Kemudian klik enter. Sedang mengirim paket dan paket sukses terkirim. Untuk yang terakhir yaitu pertanyaan yang pertama: mengapa beberapa port fast Ethernet pada switch up buka kurung hidup, menyala, dan lainnya down atau mati? Dikarenakan pada switch yang down atau mati konfigurasinya masih belum diproses, sehingga port pada fast Ethernet akan mati. Dan untuk selanjutnya, apa yang dapat mencegah suatu ping terkirim antar PC, yaitu dengan mengirimkan suatu paket ping kepada alamat IP dari suatu PC yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.